menunjukkan bahwasannya kita semua adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara. Maka la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Barang siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka dia tidak akan masuk surga. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kita jika kita memutuskan tali silaturahim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kamu sendiri. Alhamdulillah 30 hari lamanya kita menahan lapar dan dahaga semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah pernah katakan rubba sha'im hazuhu min siyamihil ju'i wal atas. Kebanyakan orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti hakikat daripada puasa. Hakikat daripada puasa agar kita dapat merasakan bagaimana bentuk orang kekurangan, orang yang kelaparan, orang yang tidak mempunyai harta, anak-anak miskin, anak-anak yatim yang tidak mempunyai orang tua, yang tidak ada yang memperhatikan mereka. Setiap hari mereka tidak tahu dengan nasib mereka, makan atau tidak. Adakah tersentuh di hati kita merasakan laparnya mereka di hari puasa? Setelah lewatnya bulan Ramadan mungkin banyak makanan di rumah kita. Mungkin banyak harta kita mendapatkan hadiah-hadiah baik dari bosnya, baik dari keluarganya, THR dan segala macam. Akan tetapi saudara-saudara kita yang tidak mempunyai apa-apa, pernahkah kita memperhatikan mereka? Jika kita tidak terbesit di hati kita hal yang seperti artinya belum ada keimanan di hati kita. Kita hanya melaksanakan kewajiban tetapi tidak mendapatkan faedah apa-apa daripada bulan Ramadan. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita perhatikan hal yang demikian. Pendidikan di bulan Ramadan harus kita ambil hikmahnya. Dan perlu kita perhatikan lagi saudara-saudara kita yaitu di Palestina sana. Mereka dalam keadaan berpuasa beriktikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka digempur oleh Zionis Israel, oleh orang-orang Yahudi, menghancurkan mereka. Mereka ambil harta mereka, mereka usir dari tempat mereka, mereka sakiti, zolimi, bahkan mereka bunuh keturunan Nabi Ibrahim di sana. Hampir mayoritas daerah Sam sana adalah keturunan Nabi Ibrahim Habibullah, kekasih Allah. Jika kita betul adalah orang yang beriman, jika kita betul adalah orang muslim, innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Apabila tersakiti saudaranya, maka ia pun merasakan sakit daripada saudaranya. Maka marilah kita untuk ta'awanu bil birri wa taqwa. Marilah kita untuk saling tolong menolong. Jika kita tidak dapat menolong dengan harta, maka kita bantu dia dengan kekuatan kita. Jika kita tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan, maka kita bantu dengan apa yang kita miliki. Jika kita tidak memiliki apa-apa, maka kita bantu dengan doa kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang ada di sana. Maka tak beriman di antara kita, tidak diterima doa kita, tidak diterima pahala sedekah kita, infak kita, zakat kita, jika kita tidak terasa sakit ketika saudara-saudara kita di sana disakiti oleh orang-orang zalim, oleh orang-orang kafir, orang-orang yang ingin mematikan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'una nurullah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Akan tetapi Allah jaga cahaya mereka melalui tangan-tangan orang-orang yang dermawan, melalui tangan-tangan para ulama, melalui tangan orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau orang-orang mukmin sudah tidak ada lagi yang peduli, jikalau orang-orang muslim tidak ada lagi yang peduli antara satu dengan yang lainnya, maka Allah sendiri yang akan membantu agamanya, menegakkan agamanya dengan kekuasaan Allah, dengan makhluknya. Sebagaimana Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, maka Allah sendiri yang mengutus yakni burung ababil untuk menghancurkan pasukan Abraha. Dan jika apabila kita acu tak acu dan kita termasuk orang yang fasik, orang yang munafik,
Jangan-jangan kita pun termasuk di antara orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah tegur kita dengan azab. Allah tegur kita dengan musibah. Allah tegur kita dengan penyakit dan segala macam. Oleh karena itu, marilah kita buka hati kita. Marilah kita jaga tali silaturahim. Yang pertama, tali silaturahim kepada keluarga kita, kepada ibu bapak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat-kerabat kita, kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita. Janganlah sampai memutuskan tali silaturahim di antara kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka apabila dia memutuskan tali silaturahim, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Oleh karena itu perlu kita jaga hubungan tali silaturahim di antara kita. Bagaimana para penjajah Belanda menghancurkan negeri kita. Bagaimana pasukan Jepang, penjajah Jepang datang menghancurkan kita. Mereka obrak-abrik kita. Mereka hancurkan persatuan kita. Mereka buat kita bercerai-berai sehingga tidak bersatu. Lama kita dijajah oleh mereka. Ternyata dilihat oleh para ulama karena kita terpecah belah. Kemudian para ulama menyatukan kita kembali. Sehingga dapatlah kita raih kemerdekaan tersebut. Yaitu dengan darah kita. Dengan darah para pejuang. Dengan tetesan darah. Dengan jeritan para pejuang. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, semua itu tidak akan terjadi jika tidak ada iman di dalam hati mereka. Mereka mempunyai motivasi, mereka mempunyai visi, mereka mempunyai keyakinan bahwasanya iskariman au mut syahidan, lebih baik hidup kuliah atau mati syahid. Maka semoto dengan para pejuang Islam kita, merdeka atau mati. Dan apabila persatuan tersebut dibubarkan lagi, apabila persatuan tersebut terputus di antara kita, maka tidak menutup kemungkinan yaitu negara Indonesia ini selanjutnya untuk menjadi incaran para orang-orang kafir, para musuh-musuh Allah. Oleh karena itu perlu kita jaga hubungan tali silaturahim kita. Marilah kita untuk saling memperhatikan, marilah kita untuk saling menyayangi. Kita perhatikan saudara-saudara kita, kita perhatikan tetangga kita perhatikan teman-teman kita, orang-orang yang lemah di antara kita. Jangan biarkan mereka hidup susah. Marilah kita ulurkan sedekah untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mereka anak-anak yatim juga membutuhkan pakaian. Marilah kita belikan pakaian. Apa yang dibutuhkan mereka makanan, marilah kita berikan makanan. Apa yang dibutuhkan mereka, marilah kita berikan kepada mereka. Lebih-lebih lagi kalau dia kita angkat sebagai anak angkat kita. Kita angkat sebagai anak kita, sebagaimana Rasulullah SAW ketika pada 1 Syawal pada hari raya, yaitu ketika ia ingin berangkat melaksanakan ibadah Idul Fitri, maka dia bertemu dengan seorang anak yatim yang sedang menangis, lalu diangkat menjadi anaknya. Maka engkau sudah bersaudara dengan Fatimah, engkau bersaudara dengan Hasan dan Husain. Anak tersebut bangga, senang hati. Maka kata Rasulullah, orang yang menyenangkan hati anak yatim, maka tidak lain baginya adalah surga. Diharamkan api neraka menyentuh jasadnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan kita, uluran tangan kita. Maka jangan segan-segan kita untuk mengeluarkan harta kita. Sedikit-sedikit yang kita bantu, subhanallah, akan menjadi amal jariah, amal yang terus mengalir sampai kita mati, sampai di akhirat nanti, sampai kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian kepada hari yang mana pada saat itu kalian dipertemukan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maka kelak nanti kalian pasti akan mati, siapapun itu, dan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Maka Allah katakan, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini di dunia ini melainkan semata-mata untuk beribadah kepadaku. Maka Syekh Syahid Ramadan Al-Buti menyatakan bahwasanya apapun profesi kalian, baik kalian adalah seorang pedagang, seorang ulama, seorang teknisi, seorang buruh, rakyat biasa, pejabat, pemimpin, presiden dan sebagainya, semata-mata kalau niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah di jalan Allah, maka yang kalian lakukan adalah syariat, sama seperti ulama yang mereka sampaikan semata-mata lillahi ta'ala. Maka apabila kalian mati dalam keadaan fi sabilillah, mati dalam keadaan syahid.
secara otomatis kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, maka pekerjaan kita semuanya akan menjadi syariah. Oleh karena itu niatkanlah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah janganlah sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan, tidaklah akan diterima sedekah seseorang, tidaklah akan diterima zakat seseorang, tidaklah akan diterima puasa seseorang, infak seseorang kalau orang tuanya tidak meridai atas amal perbuatannya. Maka Allah katakan ridallah fi ridha walidain, saqatallahu fi sakhtil walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, murkanya Allah tergantung pada murka orang tua. Mungkin selama ini, mungkin saat ini kita sudah sukses, mungkin saat ini nama kita sudah harum, dikenal oleh masyarakat, akan tetapi kita lupa bahwa di balik kesuksesan kita ada doa orang tua. Di balik kesuksesan kita ada perjuangan orang tua yang telah melahirkan kita, yang telah mengandung kita, yang telah merawat kita, yang telah mendidik kita. Pernahkah kita perhatikan? Maka kata Rasulullah, orang yang paling bakhil adalah ketika orang tuanya sudah masuk ke alam barzah, dikuburkan ia, maka tak sekalipun anaknya mendoakan orang tuanya, lupa dia kepada orang tuanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka bagi orang tua yang masih ada, pandanglah wajah orang tua kita, ciumlah tangannya, istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ridha orang tua. Maka Allah katakan, maka Rasulullah katakan al-jannatu tahta aqdamal ummahat. Bahwasanya surga terletak pada telapak kaki orang tua kita. Jadikanlah orang tua kita raja. Jadikanlah orang tua kita sebagai tamu yang sangat istimewa. Jadikanlah orang tua kita adalah tempat kita mencari surganya kita. Maka istimewakanlah orang tua kita. Maka kata Rasulullah, sampaikan barang siapa ada di antara kalian maminkum min waladin yanzuru ila walidayhi illa ma kataballahu lahu bikulli nazrati hajjatun mabrurah. Maka barang siapa yang memandang wajah orang tuanya dengan penuh kasih dan kasih sayang, maka Allah akan memberikan pahala baginya adalah sebesar haji yang mabrur. Subhanallah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka bagi kita yang pernah menyakiti orang tua kita tanpa sengaja, maka bagi kita yang pernah menjadi musuhnya orang tua kita, yang menjadi masalah musibah dalam kehidupan orang tua kita, kita selalu menyakitinya, maka segeralah datangi orang tua kita, memohon ampunan kepadanya, meminta maaf kepadanya. Pandanglah wajah orang tua kita dengan pandangan yang penuh kasih. Mari kita ingat ketika orang tua kita mengandung kita, ketika ia melahirkan kita, menjerit darah mengalir dari tubuhnya, bertetesan keringat dari tubuhnya, setiap lisannya terucap takbir dan bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon keselamatan atas anak yang akan dilahirkannya. Setiap kali ia mendoakan anaknya sampai dia tumbuh, sampai anaknya sukses. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini yang taat kepadamu ya Allah, yang berbakti kepada orang tuanya ya Allah. Ya Allah, sukseskanlah anakku ini ya Allah, dan berikanlah ia kebahagiaan lebih bahagia daripada kami ya Allah. Kalaupun ada kesusahan, maka berikanlah kepada kami ya Allah. Panjangkanlah umur ke anak kami ya Allah. Andai kata ada nyawa yang ingin merenggut nyawa anak kami ya Allah, maka renggutlah nyawa kami terlebih dahulu. Itu adalah doa orang tua. Pernahkah kita sadari? Maka Rasulullah sampaikan bahwasannya 3 hal ibadah dalam memandang menjadi ibadah. An-nazru fi salasati asya ibadah, yaitu memandang sesuatu itu akan menjadi ibadah. Yang pertama, satu, memandang yaitu wajah kedua orang tua kita. Yang kedua, memandang Al-Quran. Yang ketiga, memandang air laut. Maka itu merupakan bagian ibadah. Oleh karena itu, mumpung orang tua kita masih ada, marilah kita cium tangannya. Apabila orang tua kita sudah tiada, marilah kita doakan orang tua kita agar diampunkan segala dosa-dosanya, diluaskan alam kuburnya, alam barzahnya, dibukakan pintu surga baginya, diberikan angin surga. Kita doakan juga kepada orang tua kita, mudah-mudahan dia diberikan kenikmatan di alam barzah sana dan diampunkan segala dosa-dosanya.
Mudah-mudahan dengan hal yang demikian Allah meridhoi setiap amal perbuatan kita. Jika orang tua kita tidak meridhoi setiap amal perbuatan kita, maka Allah pun tidak akan meridhoi segala perbuatan baik kita. Sia-sia di mata Allah. Oleh karena itulah Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati Allah. Marilah kita untuk menjaga tali silaturahim di antara kita, di antara kerabat kita, di antara saudara-saudara kita, di antara tetangga kita, di antara masyarakat kita. Jangan sampai terputus tali silaturahim di antara kita. Andai kata putus tali silaturahim di antara kita, maka tidak layak surga akan kita masuki, dan Allah tidak akan meridhoi surga untuk kita. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat menyentuh hati kita, dapat merefleksikan keimanan yang amat dalam sehingga terpancar sikap tawakal yang begitu tinggi. Hanya Allah lah yang maha menghidupkan, hanya Allah lah yang maha mematikan, hanya Allah lah yang maha segala-galanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma irfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansurna ikhwanana al muslimin fi kulli makan. Allahumma ansurna ikhwanana al muslimin fi Palestin. Allahumma ansurna ikhwanana al muslimin fil Gaza. Wa dammir a'daka a'da'ad-din. Wa dammir a'daka a'da'ad-din. Wa dammir a'daka a'da'ad-din. Wa dammir Yahud wa Israel zalimin 'alal muslimin. Wa dammir 'alaihim ya rabbal alamin. Wa dammir 'alaihim ya rabbal alamin. Wa dammir 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najjina minal qawmi zalimin wal kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Innahu huwas samii'ul 'aliim wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.